Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ifad amarna bil taqwa wal iman wa nahana anis siqaqi wal nifaq asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak sekalian jamaah salat subuh rahmatullah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hadirin bapak-bapak, waktu kita masuk bulan Rajab, berikut Sya'ban, hampir setiap masjid, surau, langgar, musola berdoa, bahkan disair-sairkan. Sebagian ustaz atau sebagian kita juga hadirin berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami bulan Ramadan. Alhamdulillah hadirin yang kami muliakan, Bapak DKM dan jajarannya, semua jamaah salat subuh rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan, betul-betul Allah sampaikan di bulan Ramadan. Setelah kita minta perkara yang mulia pada seseorang, pada raja, berilah emas, berilah bintang, berilah permata. Apakah setelah diberikan kita nggak jaga, biasa-biasa saja, kita telantarkan? Kalau ditelantarkan, kita termasuk orang yang tidak berterima kasih. Tadi minta, sudah dikasih, kok nggak dijaga, kata raja. Tadi minta intan, permata, perkara yang sangat mulia. Engkau telah minta kepadaku, aku beri, engkau tidak jaga. Hadirin, kita minta perkara yang mulia dari sebelum-sebelumnya, Rajab, Sya'ban, sampaikan kami Allah di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Maka hadirin, kita jaga dengan sebaik-baiknya Ramadan ini. Menjaga Ramadan, bagaimana maknanya menjalankan semua perintah Allah dengan sebaik-baiknya, terutama yang berkaitan dengan Ramadan. Hadirin bapak-bapak, kadang kita dengar satu bulan sebelum Ramadan dari warga kita, dari orang kampung kita, bahkan dari saudara kita, apa kita dengar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berkurang bulan rahmatullah, sudah meninggal dunia sebelum Ramadan. Satu bulan, kadang 2 minggu sebelum Ramadan, kadang 1 pekan sebelum Ramadan, kadang besok Ramadan, hari ini meninggal dunia. Ya mudah-mudahan dari mereka yang muslim, Allah SWT ampunkan semua dosanya, amin. Alhamdulillah, Allah SWT sampaikan kita bulan yang mulia ini, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan rahmat, kebaikan-kebaikan, bulan panen pahala. Maka mudah-mudahan Allah SWT bagi kita taufik, hidayah untuk bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, amin. Bisa menjaga dengan sebaik-baiknya, bisa berterima kasih, bersyukur kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita jumpa lagi dengan Ramadan tahun depan dalam arti panjang umur, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabiur Rahmah, Nabi yang banyak kasihnya, banyak sayangnya kepada umatnya, banyak pedulinya, banyak memikirkannya, banyak mendoakannya. Pengorbanannya begitu tinggi untuk umat, kesenangan-kesenangannya dikorbankan untuk umat, waktunya dikorbankan untuk umat, bahkan hartanya habis digunakan untuk umat, memikirkan umat sehingga agama sampai ke seluruh alam, sampai ke tempat kita ini. Maka hadirin, kita banyak-banyak selawat, salam kepada beliau dengan harapan beliau tolong kita nanti di akhirat, amin. Beliau tuntut kita sampai surganya Allah Subhanahu wa taala, tempat kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya. Jadi pada kesempatan yang singkat ini, kami ingin menyampaikan satu hadis daripada
Nabi yang masyhur juga banyak meriwayatkan hadis. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhduru al-mimbaro." Mari ke mimbar. Hadirlah ke mimbar, dekat-dekatlah ke mimbar. Rapat-rapatlah ke mimbar. Uhduru al-mimbaro, hadirlah ke mimbar. Dekat-dekat ke mimbar. Maka kata sahabat, fahadorna, kami hadir dengan seruan Nabi tersebut. Mereka dekat ke mimbar. Falamma irtaqa darajatan qala amin. Nabi naik derajat yang pertama. Derajat di bahasa Arabnya tangga, anak tangga, karena berderajat-derajat ya. Dan mimbarnya Nabi ada 3 derajat tingkat tangga dari hadis ini. Maka ketika Nabi naik tangga pertama, beliau katakan amin. Irtaqo darajat as-saniyah, beliau naik lagi tangga kedua, qala amin. Kemudian irtaqo darajat as-salisah, qala amin. Naik lagi tangga ketiga, qala amin. Falamma nazala, maka kata Ibnu Uzra, ketika beliau turun, sahabat berkata, qalu ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yauma syai'an ma kunna nasma'uhu. Ya Rasulullah, hari ini kami dengar sesuatu dari engkau, perkara yang kami enggak pernah dengar, Pak. Ajib. Naik tangga, banyak bicara, berkata amin. Naik lagi kedua, berkata amin. Naik lagi ketiga, tangga ketiga, berkata amin. Apa ini? Sahabat pun heran. Cuma sahabat ini karena ingin tahu, tanya. Maka kalau Rasulullah SAW menjawab, inna Jibril alaihissalam, semuanya Jibril aradoli, menampakkan diri kepadaku. Cuma sahabat nggak tahu, Pak, secara ghaib, karena kalau tahu nggak mungkin tanya. Ya. Jibril barusan datang kepadaku, menampakkan diri di hadapanku, menampakkan diri kepadaku, waqala, dan berkata, ya Muhammad, ba'da man adraka Ramadan falam yaghfir lahu. Ya Muhammad, celaka, jauh dari rahmat Allah, kasihan, binasa, ba'da mana maknanya. Celaka orang yang menjumpai Ramadan tapi tidak dimaafkan oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah. Kenapa tidak diampuni? Tidak minta ampun. Kenapa tidak diampuni? Tidak jaga amal agama. Kenapa tidak diampuni? Tidak berbuat baik. Karena ampunan Allah Subhanahu Wa Taala ini berkaitan dengan amal-amal baik, berkaitan dengan permintaan istighfar kita, berkaitan dengan mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara di bulan yang mulia ini, pintu-pintu langit dibuka, dalam arti doa-doa cepat dikabulkan, permohonan-permohonan diijabah oleh Allah, tapi nggak pernah amal, kamu minta, kamu taat, sehingga hadirin tidak diampuni. Makanya orang binasa, celaka. Padahal kalau kita baca riwayat, Pak, Nabi ini sayangnya betul-betul sayang sama Allah. Semestinya nggak diamini doa ini. Ya. Semestinya nggak diamini, tapi kenapa diamini? Kata alim ulama, karena saking gregetnya Rasulullah SAW kepada orang-orang yang di bulan Ramadan itu tidak mau taat kepada Allah. Dikuatkan dengan hadis-hadis lain, syaitan diikat, Pak, di bulan Ramadan ini. Walaupun ikhtilaf para imam ulama itu berbanyak ikhtilaf mengenai pengikatan syaitan. Ada yang mengatakan syaitan yang nakal saja, Pak, diikat. Tapi jumhur ulama berpendapat semua syaitan, karena syaitan itu semuanya nakal, dalam arti suka menggoda manusia. Tantangan kita satu saja dari sholat jamaah sholat subuh rahimahullah, hawa nafsu. Ya. Kalau di luar Ramadan ini nafsu ada, ya. Kemudian dikuatkan dengan godaan syaitan, maka menahan maksiat itu lebih berat. Karena ada unsur syaitan, ada unsur syahwat, hawa nafsu. Tapi di Ramadan ini ada berbeda dengan nafsu saja. Tapi nggak mau taat di dalam Ramadan, nggak mau nahan hawa nafsu.
mendoakan amin juga sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat orang yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka doa ini wajib. Dalam arti jangan main-main kita dengan Ramadan. Dalam arti jangan kita sia-siakan Ramadan. Dalam arti jangan kita lalaikan Ramadan. Kita kuatkan sholat-sholat kita. Sholat 5 waktu kita jaga, rawatib kita jaga, taraweh kita jaga. Dalam satu hadis, man qoma Ramadana, barang siapa yang berdiri bulan Ramadan. Hadis ini ada dua Pak, mirip, cuma bedanya koma sama soma. Kalau man soma, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa di siang hari Ramadan, yang puasa siang hari dan malam hari puasa Ramadan dengan keadaan iman dan ihtisab, Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Terus ini sebagai wajib, hadis di sini maksudnya soma Ramadan. Satu lagi man qoma Ramadan, barang siapa yang berdiri malam, maksudnya puasa sholat tarawih. Dia sholat tarawih di bulan Ramadan, karena tarawih ini khusus Ramadan. Kalau tahajud di luar Ramadan pun kita boleh dapat. Rawatib boleh dapat, duha kita boleh dapatkan, awabin, sholat isra, sholat duha, sholat taubat. Tapi tarawih ini khas Allah SWT bagi di bulan Ramadan saja. Andai kata kita tertinggal banyak tarawih pun kita kerjakan di bulan Syawal, Pak, tidak dibenarkan oleh syariat, ya, karena memang dia khusus di bulan Ramadan. Maka fadilahnya juga besar. Siapa yang berdiri, ya, maksudnya berdiri sholat tarawih di bulan Ramadan ini dengan keadaan iman dan ihtisab, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka mudah-mudahan Pak kita bisa puasa sebaik-baiknya di siang hari. Malamnya kita boleh tarawih. Berapa rakaat saja, penting ada tarawih. Syukur-syukur bisa banyak, ya, banyak dalam arti itu syariat juga. Mudah-mudahan ini Allah beri taufik kepada kita untuk Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, karena kalau kita tidak bisa menjaga, kita dapat doa Jibril masalahnya Pak. Ya, kita nggak jaga, kita biasa saja, atau kita nggak puasa, masalah kita dapat doa Jibril dan diaminkan oleh Muhammad, oleh Sayyidina Muhammad. Ya, repotnya di situ. Diaminkan itu, kalau nggak diaminkan masih lumayan lah. Diaminkan. Dan ini kok buat siapa saja? Pokoknya jumpa Ramadan, Allah nggak berikan ampun kepada dia. Gimana mau dapat ampunan kalau nggak jaga amal? Gimana mau ampunan kalau nggak takwa, nggak taat kepada Allah? Maka kalau tak, maksudnya di sini juga orang-orang yang takwa, yang taat, yang mohon ampun, Allah akan ampuni. Mudah-mudahan kita dapat ampunan Pak. Amin. Kata Nabi nanti kalau orang-orang yang dapat ampunan di akhir Ramadan, walaisa alaikum dzunubun, dan kamu nggak punya lagi dosa, bersih. Andai kata selepas Ramadan terbuat lagi, namanya manusia hilang dan salah, terbuat lagi kelalaian, jumpa lagi dengan Ramadan, diampuni lagi. Bulan Ramadan itu betul bulan banyak kebaikan, ya, karena bulan pengampunan. Karena apa? Dosa-dosa sebelumnya diampuni Allah dengan barokahnya Ramadan. Baik, jadi kita lanjutkan hadisnya. Karena akhirnya 3 kali deh. Kemudian Jibril berkata lagi, ba'da man dzukirta indahu falam yusolli alaik. Ya Muhammad, jauh dari rahmat Allah, kasihan atau celaka yang namamu disebut di sisinya dan mendengar, maksudnya. Karena ada juga orang disebut nama Nabi nggak mendengar, maaf ya. Maka ada kata-kata indahu disebutkan di sisinya mendengar, falam yusolli alaik, dan dia nggak mau salawat kepada engkau. Ini juga celaka, jauh dari rahmat Allah. Padahal cuma bilang selawat saja, disebut nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selawat kita baru saja itu langsung dibalas oleh Allah. Dikuatkan dengan hadis man sholla alaiya sholatan wahidan sallallahu alaiha bisbiha asron. Siapa yang selawat kepadamu dengan 1 kali selawat, maka dibalas 10 kali. 10 kali selawat. Selawat dengan doa. Ya. Dibalas doa 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas 10 kali rahmat. Maka banyak-banyak selawat itu bagus. Ya. Banyak-banyak selawat minimal, kalau nggak bisa memperbanyak selawat, setiap disebut nama baginda Nabi Muhammad SAW
man ya Muhammad ba'da man adraka abawaihi al-kibara indahu falam yudkhilahu al-jannah qala amin. Muhammad celaka orang yang menjumpai abawaihi, kedua orang tuanya, mak bapaknya masih hidup, indahu al-kibara, ada kata-kata al-kibara sudah tua. Dia jumpai orang tuanya udah tua, nggak bisa kerja lagi, nggak bisa cari nafkah, makan sudah ulur. Dia jumpai orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satu kedua orang tuanya, bapak ibu maknya, mak sama bapaknya masih hidup, dia jumpai, atau salah satu maknya saja atau bapaknya saja, maknya sudah meninggal, tapi dia jumpai kedua orang tuanya tersebut masih ada, tidak menjadikan sebab untuk memasukkan dia dalam surga. Ini celaka. Kenapa celaka? Ini kesempatan, padahal kesempatan bagi siapapun yang maknya masih ada, ayahnya masih ada, bapaknya masih ada, ibunya masih ada, atau salah satu dari mereka, kesempatan untuk memasukkan kita ke dalam surga. Amalan kita hanya berbakti saja, berkasih, bersayang, membantu mereka, memikirkan mereka, mengopeni mereka, bersantun, berkasih, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi surga. Karena ladang pahala ada pada mereka bagi kita yang orang tuanya masih hidup. Maka orang yang menjumpai kedua orang tuanya tapi tidak menyebabkan dia masuk surga, ini orang kasihan betul. Dalam arti siapapun yang berkasih bersayang kepada kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satu dari mereka, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia dalam surga. Maka siapa-siapa di adik muda-muda ataupun bapak-bapak kita semua yang masih ada kedua orang tua kita, mari di bulan Ramadan ini lebih-lebih kita berkasih, bersayang ya, kepada mereka. Atau tinggal satu, Pak Ustaz, gimana? Yang satu ya, kita opening, kita urus, kita kasih, kita sayangi. Sudah tidak ada lagi Pak Ustaz semuanya. Bagaimana mau berkasih? Maka banyak-banyak kirim doa. Minimalnya 5 kali dalam sehari semalam. Karena kita sholat minimalnya itu 5 waktu. Kita nggak sholat rawatib, nggak sholat yang lain, nggak sholat duha, tapi kita minimalnya sholat 5 waktu. Maka setelah sholat kita doa. Syukur-syukur lebih banyak lagi lepas doa pun kita doa buat kedua orang tua. Baik yang masih ada ataupun masih hidup, doa ini. Kita doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, kasih sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi kami, menyayangi aku di waktu aku masih shaghira, masih kecil. Disayangi kita, diperhatikan kita, diurus kita. Bahkan kita belum minta, sebagian orang tua sudah memberi, tahu kesukaan kita, dimasak ini, dimasakin itu. Kenapa sekarang kita tidak balas tahu, Pak? Kenapa sekarang kita tidak balas memberi? Kenapa sekarang kita tidak balas berkasih? Kadang tengah malam kita menangis, tidurnya terganggu. Ada sebagian orang tua kita, bapak kita, mereka tinggalkan sholat demi kita mencari nafkah. Mestinya tidak meninggalkan sholat, tapi karena susahnya cari nafkah, dia tinggalkan sholat, kadang nggak puasa demi memikirkan kita. Sekarang masih hidup, maka kita berkasih kepada mereka. Sekarang masih hidup, maka kita menyantuni mereka, mengurus mereka. Atau sekarang sudah meninggal dunia, maka banyak-banyak doa, kirim Fatihah, kirim Yasin, kirim amal-amal kebaikan. Sampai Pak Ustaz, sampai, karena yang menyampaikan Allah, yang menyampaikan Allah. Amalan-amalan yang kita baca, insya Allah kita hadiahkan kepada almarhum, mereka yang sudah mendahului kita akan sampai. Karena yang menyampaikan Allah bukan kita. Maka insya Allah kita mudah-mudahan hadirin pada kesempatan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala pilih kita, pilih keluarga kita, pilih warga kita, dipilih apa? Dipilih menjadi orang-orang
dipilih untuk dapat menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya, puasa di tengah hari dengan sebaik-baiknya, dari tadi azan subuh sampai nanti azan maghrib kita jaga, kita perbanyak baca Quran, kita banyak berzikir, kita banyak daripada berbuat baik. Bulan Ramadan ini bulan peningkatan amal. Bulan peningkatan amal. Di Ramadan ini Rasulullah SAW banyak membela Islam. Di antara perang-perang besar itu terjadi di Ramadan. Perang Badar 313 orang lawan 2000 orang itu terjadi di Ramadan. Maka bulan ini juga bulan dakwah. Kalau dikatakan bulan dakwah juga bulan dakwah karena banyak Rasulullah SAW mendakwai umat di bulan Ramadan. Kalau kita katakan bulan Quran juga iya, Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Diturunkan di bulan Ramadan Quran ini kebanyakan awalnya diturunkan di Ramadan. Hadirin, kemudian selain Quran diturunkan di Ramadan, Rasulullah SAW sering membaca Quran di bulan Ramadan ini lebih kuat di luar daripada di luar Ramadan. Bacanya kadang dengan Jibril, kadang urusannya apa? Maka kita berbanyak juga baca Quran. Bulan Ramadan ini dikatakan bulan sholat juga iya. Rasulullah sholat di bulan Ramadan ini panjang-panjang sampai malam, tahajudnya kuat, menjelang subuhnya. Kalau kita katakan bulan ini bulan istighfar, bulan amalan, bulan zikiran juga iya. Rasulullah SAW ini banyak berzikir. Selepas subuh semuanya berzikir, wasabbihu bukrata wasila, lepas asar banyak zikir. Kalau bulan ini dikatakan bulan infak sedekah juga iya, karena Rasulullah SAW paling banyak infak dan sedekahnya memberi makan kepada ashab sufa, orang-orang yang tinggal di emperan masjid. Ada sahabat-sahabat itu yang nggak punya rumah, Pak. Ya, mereka ini tinggalnya di masjid. Yang sufa ini kalau bahasa kita emperan masjid, mereka tinggal di situ. Makanya dari Rasulullah, bahasa kasarnya ini santrinya Rasulullah. Mereka nggak punya rumah, nggak punya keluarga, tinggalnya di masjid, dan di sufa di masjid, di emperan masjid mereka. Karena di dalamnya buat sentral ibadah, nggak mungkin baring-baring di suku awal, sebagainya, nggak mungkin ngobrol-ngobrol, tapi mereka tinggal di emperan masjid banyak, namanya ashab sufa. Jadi kalau mau ibadah masuk ke masjid, soalnya itu sudah salah banyak pemimpin mereka lebih bulan Ramadan ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nggak bisa semuanya, paling tidak kita ambil satu dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Ya, kita ambil Qurannya, kita ambil zikirnya, kita ambil infaknya, berbagi kepada anak yatim, berbagi kepada tetangga kita, berbagi kepada orang-orang iftar. Minimalnya salah satu kita bisa ambil dengan sungguh-sungguh. Kalau bisa sungguh-sungguh banyak semua yang kita ambil. Tahajud kita meningkat, tarawih kita terjaga, Quran kita terjaga, zikir kita terjaga, doa istighfar kita juga jalan. Dakwahnya juga ya, mungkin anak, mungkin istri, ajak mereka ibadah, ya, ajak kawan-kawan ke ibadah. Mudah-mudahan semua kita bisa jalankan. Kalau tidak, mudah-mudahan ada salah satu yang kita bisa kuatkan. Mungkin hanya ini saja hadirin ya, yang dapat kami sampaikan. Yang pertama dari kesimpulan hadis tadi, kita jaga Ramadan dengan sebaik-baiknya. Allah sudah sampaikan kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Jangan sampai kita nggak dapat ampunan, Pak. Dan jangan sampai kita berdoa harapan yang besar, ya Allah, betul-betul ampuni kami, amin ya. Betul-betul dapat ampunan, karena ini perkara mahal. Betul-betul Allah selamatkan kita daripada nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dimasukkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, supaya kita tidak menjadi orang yang bakhil, orang yang pelit, setiap disebut nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berselawat. Kita nggak bisa berselawat dengan lisan kalau tidak ada orang sebut nama Muhammad. Nanti kita selawat Allah Wasallam. Yang ketiga hadirin, ini amalan besar semua ya. Amalan besar semua dari hadis ini banyak kesimpulannya. Yang ketiga, mudah-mudahan siapapun yang masih menjumpai kedua orang tuanya ataupun salah satu daripada mereka, berbaktilah, berkasihlah, bersayanglah ya, mudah-mudahan Allah bagi kesempatan kepada kita sebelum kita meninggal ataupun sebelum mereka meninggal, karena semua manusia akan meninggal dunia. Allah bagi kesempatan kepada kita untuk bisa berbakti kepada mereka. Siapapun yang sudah meninggal dunia daripada kedua orang tuanya, kita banyak-banyak doa, banyak-banyak kirim amalan ya, kepada mereka. Mudah-mudahan mereka yang telah mendahului kita, khusus kedua orang tua kita atau salah satu daripada kedua orang tua kita, dikasih di dalam kuburnya, amin ya.
warahmatullahi wabarakatuh.